Udah kelihatan belum, teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Sebentar ya, Bu. Nunggu ke arah dulu. Kak Yusnia. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kloroplas dan mitokondria. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Florita, dan teman saya, Arania. Atau Yusnia Rahmayani. Kak Yus, ini kakak yang ini ya? Yang, Aku ya coba slide selanjutnya, Kak. Di kloroplas dan mitokondria, kita akan membahas pengertian kloroplas, kemudian fungsi kloroplas, terus nanti ada proses fotosintesis, pengertian mitokondria, fungsi mitokondria, kemudian ada pembentukan energi pada mitokondria. Selanjutnya, apa sih itu kloroplas? Kloroplas merupakan organel sel bermembran yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian kloroplas secara umum adalah plastida berwarna hijau yang mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil. Di sini ada ciri-ciri kloroplas, bisa kita lihat. Itu yang pertama, dapat dilihat dari mikroskop cahaya dengan perbesaran yang paling kuat. Kemudian kloroplas umumnya berbentuk lensa dengan garis tengah 2-6 mm, sedangkan tebalnya 0,5-1 mm. Kemudian pada tumbuhan tingkat tinggi bentuknya lonjong, sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah bentuknya dapat bervariasi. Kemudian struktur kloroplas terbagi menjadi 2, yaitu bagian amplop atau luar yang terdiri dari membran luar, membran dalam, dan ruang antar membran. Yang kedua, di bagian dalam terdiri dari tilakoid, stroma, granum, DNA plastida, ribosom, plastiglobula, dan pati. Struktur membran itu ada 11. Yang pertama membran luar, kemudian ruang antar membran, membran dalam, stroma, ruang tilakoid, granum atau kumpulan tilakoid, grana, pati, ribosom, DNA plastida, dan plastoglobula. Untuk penjelasan struktur kloroplas itu yang pertama tadi ada ruang membran, yaitu permukaannya rata dan berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Kemudian ada ruang antar membran, yaitu ruangan yang memisahkan antara membran luar dan membran dalam. Tebalnya kira-kira 10 nanometer. Kemudian ada membran dalam, yaitu barier atau penghalang antara sitosol dan stroma. Kemudian tilakoid, yaitu membran dalam kloroplas yang melipat ke arah dalam dan berbentuk lembaran. Tilakoid sebagai tempat reaksi terang. Di dalam tilakoid terdapat kuantosom yang mengandung klorofil yang berperan menangkap energi cahaya matahari. Kemudian ada stroma, membran dalam yang membungkus cairan kloroplas.
yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi gelap. Kemudian ada granum. Granum itu adalah bagian kumpulan tilakoid yang bertumpuk layaknya uang logam, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi terang dalam proses fotosintesis. Kemudian ada DNA plastida. DNA plastida merupakan gen pembawa sifat pada plastida yang berfungsi untuk replikasi kloroplas atau pembelahan sel kloroplas. Ada juga ribosom untuk sintesis protein. Kemudian ada plastoglobuла. Plastoglobuла itu merupakan senyawa kimiawi yang terkandung di dalam kloroplas. Senyawa ini merupakan lipid berbentuk globul. Yang terakhir ada pati. Pati adalah hasil dari fotosintesis yang disimpan di dalam bentuk amilum. Kemudian di sini ada fungsi kloroplas. Fungsinya kloroplas itu sebagai tempat terjadinya fotosintesis yang menghasilkan makanan pada tanaman dengan merubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Proses fotosintesis itu lanjut Kak. Sebelum kita melihat gimana prosesnya itu, terlebih dahulu kita mengetahui fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis ini adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Lanjut, Kak. Kak Yusnia. Di sini ada gambar fotosintesis. Di mana prosesnya itu yaitu akar tumbuhan menyerap air di dalam tanah, kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Nah, hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan air. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Arania Ramayani. Di sini saya akan melanjutkan bagian apa itu mitokondria. Jadi mitokondria itu merupakan suatu organel yang terdapat dalam sitoplasma dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel makhluk hidup. Mitokondria memiliki bentuk bulat hingga oval dan ditemukan di sel hampir semua organisme eukariotik, dan ukuran mitokondria itu sangatlah kecil, yaitu sekitar 0,7 mikrometer sampai 3 mikrometer. Nah, di sini ada fungsi mitokondria, yaitu sebagai memproduksi energi dalam bentuk ATP, mengatur kematian sel, menyimpan kalsium, dan sebagai sinyal neuron. Dan di sini ada struktur mitokondria, yaitu ada 4. Ada membran luar, membran dalam, krista, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Dan yang ketiga, pembentukan energi pada mitokondria itu terjadi. Pembentukan yang terjadi pada mitokondria itu ada mitokondria mengubah energi kimia yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi menjadi bentuk energi yang lain yang mudah digunakan oleh sel tubuh. Proses ini yang disebut sebagai fosforilasasi oksidatif. Fosforilasasi oksidatif itu
akan menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP yang kita sering sebut, yaitu satuan molekul yang memberi energi untuk proses metabolisme. ATP yang dihasilkan mitokondria dalam sebuah siklus yang bernama itu siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan zat kimiawi yang disebut NADH. Zat ini kemudian digunakan oleh enzim-enzim yang berada dalam membran sel untuk memproduksi ATP. Dan di dalam molekul ATP tersebut terdapat simpanan energi dalam bentuk ikatan kimia dan energinya digunakan dengan cara memutuskan ikatan kimia ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya mau buka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, izin bertanya ya, Bu ya. Saya Anissa Rahma Apriliani dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kan di fotosintesis itu ada reaksi gelap dan terang. Nah, saya mau poinnya itu reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu apa sih yang membedakan dengan reaksi yang lainnya? Terima kasih. Oke, ada lagi teman-teman? Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kaflo. Ya, Nanda. Ada mau tanya. Boleh. Sebentar. Mau nanya, apa yang akan terjadi jika organel mitokondria rusak? Apabila rusak gitu. Iya. Oh. Kasih Kaflo. Oke, Nanda. Teman-teman, apakah ada lagi yang ingin mau bertanya? Silakan, teman-teman. Ada lagi kah? Ada. Sudah cukup. 2 aja. Nggak ada lagi. Sambil nunggu, izin jawab kali ya, Bu ya? Boleh. Silakan. Yang pertama untuk pertanyaan dari Ara. Tadi pertanyaannya itu tentang reaksi gelap itu ya. Itu jawabannya reaksi gelap itu kan adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya, gelap berarti tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya. Dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga. Karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Begitu, Ara. Kurang lebihnya. Gimana, Ara? Ya, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Di sini Yusna akan menjawab pertanyaan dari Nanda ya. Kan tadi Nanda nanya apa yang terjadi jika mitokondria mengalami kerusakan. Kerusakan mitokondria itu sering disebut sebagai disfungsi. Karena mitokondria itu disebut disfungsi mitokondria yang menyebabkan
Kerusakan mitokondria itu disebut disfungsi mitokondria, yang sering menyebabkan tidak dapat memproduksi ATP atau energi. Energi tersebut dibutuhkan untuk menunjang segala bioproses di dalam sel seperti metabolisme, sintesis protein, dan lain sebagainya. Jika energi tersebut tidak dihasilkan, maka kerja organel yang lain terganggu dan sel dapat mengalami kematian sel. Hal ini akan terjadi dinamakan sel akan mengalami kematian. Sedangkan mitokondria itu tidak berfungsi. Anda? Ya. Apakah mau mengerti? Jadinya kalau misalnya mitokondrianya rusak, jadi nggak bisa iniin energi ya. Jadi selnya mati ya, Kak? Ya, Oke. karena sedangkan fungsi mitokondria itu kan memproduksi energi dalam bentuk ATP. Berarti kalau misalkan dia tidak memproduksi energi dalam ATP, berarti emang dia mengalami kerusakan. Oh ya, selnya jadi mati ya. Oke. Dijelaskan, makasih ya. Sama-sama. Ada lagi teman-teman, silakan. Ada lagi kan? Gak ada? Cukup? Ya kalau cukup ya nggak apa-apa. Tremor kali, Bu. Nah, kalau cukup sih ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Silakan. Kalau udah cukup ya boleh ditutup aja presentasinya. Gimana, Mun? Udah tanyanya? Udah jelas? Ya udah, kalau udah nggak apa-apa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Terima kasih atas presentasinya. Oke, tadi yang tanya cuma 2 orang, biasanya banyak ya, nggak apa-apa. Oke, jadi memang hari ini kita bahas tentang 2 organel yang berkaitan dengan pembentukan energi kayak gitu ya. Sebentar, saya share dulu ya teman-teman, karena saya banyak coret-coret, jadi saya share screen-nya ini aja ya. Adakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Warna hijau-hijau. Iya, karena kita ngomongin kalau mitokondria dan juga kloroplas, ya. Oke, jadi kita bahas mitokondria dulu ya teman-teman. Jadi memang organel mitokondria sama kloroplas itu tadi gunanya untuk pembentukan energi. Jadi disitulah istilahnya sumber energi atau sumber tenaga yang digunakan untuk sel untuk beraktivitas ya. Jadi apapun aktivitasnya pasti membutuhkan energi kayak gitu ya. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada yang namanya ada membran luar ya. Kemudian ada ruang antar membran di sini ya. Kemudian ada membran dalam ya. Kemudian di mitokondria itu ada yang namanya krista. Krista itu yang bentuknya berlekuk-lekuk ini. Itu namanya krista. Ya, yang lekuk-lekuk ini namanya krista. Kemudian yang cairan di dalamnya, ya, yang cairan di dalamnya itu, yang ini nih, yang warna ungu di sini, ini adalah namanya matriks mitokondria. Kayak gitu. Ya.
Oke, kita lanjut lagi dulu. Nah, tempat terjadinya pembentukan energi itu ada dua ya teman-teman, di bagian matriks sama di bagian membran. Ya, nanti kita lihat. Oke. Jadi mitokondria adalah organel yang mengubah energi menjadi bentuk-bentuk yang dapat digunakan sel untuk bekerja. Ya, jadi mitokondria ini merupakan tempat terjadinya respirasi seluler. Ya, jadi seperti yang teman ketahui, respirasi itu kan ada dua ya teman-teman sebenarnya. Ada respirasi yang pernapasan, jadi pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen, sama satu lagi yang respirasi seluler. Nah, mitokondria ini adalah tempat terjadinya respirasi seluler. Ya, itu merupakan proses katabolik yang menghasilkan ATP atau energi ya, adenosin trifosfat, dengan mengekstraksi energi dari gula, lemak dan bahan bakar lain dengan bantuan oksigen. Ya, artinya apa? Mitokondria itu merupakan tahapan selanjutnya ketika kita sudah melewati sistem pencernaan, gitu. Mungkin nanti teman-teman akan belajar di anatomi fisiologi manusia mungkin ya di semester 3 kayaknya. Jadi ketika makanan yang masuk begitu kemudian nanti dicerna oleh sistem pencernaan, nah nanti baru setelah sudah, kan kalau makanan itu kan dia polisakarida ya bentuknya ya, gulanya kan bukan langsung glukosa. Nah nanti dicerna dulu di sistem pencernaan, kemudian baru dari glukosanya akan diubah menjadi energi. Begitu. Nah kemudian kenapa butuh oksigen nanti akan kita jawab di di proses transport elektron. Kenapa sih oksigen itu berperan penting dalam proses respirasi seluler? Gitu ya. Nah, mitokondria ini bukan bagian dari sistem endomembran ya. Kalau teman perhatikan di materi membran sel kita lalu, kan ada yang namanya sistem endomembran ya. Nah, tapi kalau ini protein membrannya tidak dibuat oleh retikulum endoplasma, tetapi oleh ribosom bebas yang terdapat di sitosom ya, dan oleh ribosom yang terkandung di dalam mitokondria itu sendiri. Gitu ya. Oke. Kemudian mitokondria tadi hampir dijumpai hampir di semua sel eukariotik, kemudian berkorelasi dengan, jadi jumlah mitokondria itu berhubungan dengan tingkat aktivitas metabolisme selnya. Jadi kalau ada sebuah sel yang memang dia aktivitas respirasi selulernya tinggi, berarti dia banyak mengandung mitokondria. Gitu ya. Jadi mitokondria itu dibungkus oleh dua membran ya, masing-masing merupakan fosfolipid bilayer ya. Membran luar halus, tetapi membran dalamnya berlekuk-lekuk yang tadi yang namanya krista. Ya, yang ini ya teman-teman. Ini ya, yang berlekuk-lekuk ini namanya krista. Ya, ini cairan di dalamnya namanya matriks. Ya, yang titik-titik ini yang namanya ribosom. Gitu ya. Oke. Kemudian ini ya. Tadi ada ruang intermembran, ada matriks mitokondria ya. Di dalam matriks itu banyak enzim-enzim yang berperan dalam proses respirasi seluler ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di mitokondria dia juga dia beda dengan organel yang lainnya karena dia punya DNA sendiri. Namanya DNA mitokondria dan berkembang secara independen dari sel tempat dia ditemukan. Ya, oleh karena itu mitokondria punya pengaturannya atau yang disebut juga organel semi otonom. Ya, karena dapat berkembang dan melaksanakan fungsinya secara mandiri di dalam sel. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke respirasi seluler. Ya, tadi fungsi mitokondria yaitu adalah berperan dalam produksi energi atau yang dikenal dengan proses respirasi seluler. Ya, respirasi seluler merupakan proses katabolisme yang terdiri dari beberapa tahap. Jadi ada glikolisis, ya. Ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan juga sistem transport elektron. Ya. Nah, ini teman-teman, dekarboksilasi oksidatif sama siklus Krebs itu terjadinya di matriks mitokondria. Ya, sedangkan untuk transport elektron itu terjadinya di membrannya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini nanti, kalau glikolisis itu terjadinya di sitosol ya teman-teman, atau di sitoplasma. Ya, kalau melihat gambarnya ini glikolisis ini terjadinya di sitosol. Kalau misalnya dekarboksilasi sama siklus Krebs itu terjadinya di matriks. Di dalam sini ya, teman-teman lihat di sini ya. Pyruvate oxidation sama siklus Krebs terjadinya di matriks. Kemudian untuk sistem transport elektron ini terjadinya di membran. Ya, nanti coba kita bahas satu per satu.
Oke, jadi apa itu respirasi seluler? Jadi respirasi itu ada dua, ada respirasi jenis respirasinya ya teman-teman, respirasi aerobik sama anaerob. Kalau aerob butuh oksigen, anaerob nggak butuh, ya. Jadi selama respirasi aerobik, metode nutrisi dikatabolisme menjadi karbon dioksida dan juga air, ya. Pada umumnya sel menggunakan respirasi aerob untuk mendapatkan energi dari glukosa. Gimana Bu kalau yang anaerob? Berarti kalau yang anaerob nggak melakukan yang tadi ya teman-teman. Kalau anaerob itu cuma sampai glikolisis aja, habis itu dia langsung fermentasi. Tapi kalau organisme aerob itu dia semuanya tadi ya, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan juga transfer elektron atau fosforilasi oksidatif. Ya agak-agak ribet ngomongnya tapi bisa. Oke teman-teman. Sekarang kita masuk ke glikolisis ya. Makanan atau karbohidrat kompleks yang sudah dicerna ya nanti kan dia akan dipecah menjadi glukosa ya, monomernya adalah glukosa ya teman-teman. Ya, kita mulai dari glukosa. Jadi nanti glukosa ini enzimnya nggak usah diapalin ya teman-teman. Ya, ini kan ada enzimnya kan, ini enzim ya, enzim nggak usah diapalin ya, nanti pusing. Ya, jangan diapalin enzimnya. Jadi di proses glikolisis ada dua reaksi. Ada reaksi yang membutuhkan energi sama reaksi yang menghasilkan energi. Makanya kenapa di sini warnanya merah, warnanya pink, yang ini warnanya biru. Maksudnya apa, Bu? Jadi di dalam kolom tabel yang warna merah itu kita butuh 2 ATP, teman-teman. Ya. Jadi glukosa untuk diubah menjadi glukosa 6-fosfat itu butuh ATP. Ya. Kemudian diubah lagi kan, G6P diubah menjadi F6P, kemudian dari fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat itu butuh ATP. Artinya perjalanan perubahan glukosa menjadi fruktosa 1,6-bifosfat itu membutuhkan 2 ATP. Kita ngutang. Ya, ngutang 2 ATP. Ya, sampai sini jelas teman-teman? Clear dulu. Ya. Ya, kemudian mungkin paham ya, 2 ATP. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ada enzim aldolase. Nantinya dia akan mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Ini ya, G3P. Nah, G3P ini, ya satu molekul ini, nanti dia bisa berubah menghasilkan isomernya. Tahu isomer kan teman-teman? Tahu kan ya? Hah? Nggak tahu? Oke, isomer itu bentuk lainnya. Gitu. Jadi G36P ini sama seperti dihidroksi asetan fosfat. Dia sama. Namanya isomer. Ya, nanti coba dipelajari. Mungkin nanti dipelajari di kimia ya. Kita nggak belajar kimia lagi. Jadi teman-teman, dari sini, dari G3P, nanti dia ke bawah terus. Ya. Kemudian dari DAP ini, dia juga ke bawah terus. Artinya apa? Berarti kita punya 2 di masing-masing stepnya. Paham nggak? Jadi dari G3P jalan terus, kemudian dari DAP jalan terus juga. Gitu. Saya hapus dulu ya. Ini ya teman-teman. Jadi kan, ya, ini kan gliseraldehid 3-fosfat ya, G3P. Kemudian dia buat isomernya, yaitu dalam bentuk dihidroksi aseton fosfat. Jadi kita punya 2 substrat yang nantinya akan sama-sama ujungnya menghasilkan pirufat. Ya, oke. Kalau teman perhatikan di sini, aja lah. Di sini muncul angka 2 kan? 2, 2, 2, 2, 2, ya kan? Ya enggak? Dari mana? Ya tadi, dari yang G3P sama DAP ini. Gitu. Jadi tahapannya adalah G3P
sama DAP itu membutuhkan NAD+, nantinya akan menghasilkan 1,3 bifosfogliserat. 2 ya. Kemudian dia juga menghasilkan 2 NADH++. Ya. Dari 1,3 bifosfogliserat itu oleh enzim fosfogliserat kinase menghasilkan 3 fosfogliserat. 2 juga ya. Kemudian proses perubahan ini menghasilkan ATP. Ya, teman-teman. Perhatikan tanda menghasilkan sama membutuhkan. Kalau membutuhkan, panahnya masuk. Ini panahnya masuk kan, teman-teman? Gini kan dia? Panahnya gini. Masuk kan? Ya enggak? Ya enggak, teman-teman. Ini agak ribet nih. Jadi harus paham. Makanya saya sampai tulis gini. Jadi ATP ini kan masuk ya ke sini. Masuk kan? Yang ini yang dikeluarin ADP. Kalau ini yang keluar apa? ATP-nya kan? Tanda panahnya keluar. Berarti itu menghasilkan. Ini loh. Ini loh. Ya kan? Menghasilkan kan? Mengeluarkan kan? Tanda panahnya keluar. Berarti itu menghasilkan. Ini ya teman-teman, ini tanda panahnya loh. Tanda panah ini. Ya, itu menghasilkan ATP dia berarti. Ya, jadi proses perubahan 1,3 bifosfogliserat menjadi 3 fosfogliserat itu menghasilkan 2 ATP dan menghasilkan 2 ATP. Gitu ya. Kemudian dari 3 PG diubah menjadi 2 PG, 2 fosfogliserat, kemudian 2 fosfogliserat menghasilkan fosfoenol pirufat. Ya. Dari PEP oleh pirufat kinase menghasilkan 2 pirufat dan juga 2 ATP. Ya enggak? Jadi, apa aja sih yang dihasilkan dari proses glikolisis ini, teman-teman? Ada yang bisa sebutin nggak? Hasilnya. Jangan disebutin senyawa. Jadi senyawa intermediate nggak usah ya. Senyawa intermediate itu yang mana? Yang ini nih. Ini intermediate ya. Hasilnya yang mana? Hasilnya tuh yang ini. Ini ya. Ini sama ini. Jadi teman-teman, glikolisis itu menghasilkan, ya ini masih kotor ya teman-teman. Kita lihat apa aja sih yang dihasilkan dari yang sebelah sini. Ya, berarti dihasilkan, sebentar, kita enggak ya. Oke, berarti itu hasilnya adalah, ini dulu ya, 2 pirufat. Kemudian 2 NADH. Ya kan? Kemudian 4 ATP. Dari sini sama dari sini ya teman-teman. 4 ATP. Nah, terus kan tadi di sini kita pinjam 2. Ya, berarti ATP-nya berkurang. Jadi 2. Ya, jadi ATP-nya bersihnya ya teman-teman. 2 ATP. Begitu. Jelas nggak? Jadi kalau ditanya produk akhir dari dari glikolisis adalah jawabannya ini ya teman-teman. Paham? Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Farisan paham nggak Farisan? Kenapa? Paham nggak? Ya gitu. Ya gitu.
Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, apa namanya proses glikolisis. Jadi glikolisis itu adalah proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Ini ya. Gitu ya. Mudahnya begitu. Ini udah ya. Nanti kan teman-teman bisa lihat. Nanti kalau yang biasa nge-record itu enggak di-share enggak recordnya? Di-share, Bu. Oke, nice. Ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Jadi dekarboksilasi oksidatif itu adalah perubahan pirufat menjadi asetil koenzim A. Ya. Ya, jadi pirufat itu diubah menjadi asetil CoA. Ya, kemudian jadi apa aja yang dihasilkan di proses dekarboksilasi oksidatif adalah ini ya, NADH sama asetil CoA. Ya, tadi kan yang masuk itu adalah 2 pirufat kan ya teman-teman. Jadi dari glikolisis kan hasilnya adalah asam pirufat kan. Berapa asam pirufatnya? 2. Artinya yang masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif itu juga 2. Ya. Jadi ini pirufat 1 dulu, berlanjut ke sini kan menghasilkan NADH ini ya sama asetil CoA 1. Kan masih ada pirufat lagi kan, ada 2 kan dari glikolisis, berarti yang kedua sama lagi kan. Artinya nanti produk akhirnya dari dekarboksilasi oksidatif itu adalah hasilnya 2 asetil CoA dan 2 NADH. NADH itu apa sih? Ya, NADH itu adalah koenzim ya teman-teman, yang nantinya dia bisa di-convert menjadi ATP. Nanti dia akan berperan menghasilkan lebih banyak ATP di transport elektron atau di fosforilasi oksidatif. Gitu ya. Karena kan tadi yang dia masuk 2 pirufat ya, makanya di sini menghasilkan 2 asetil CoA dan 2 NADH. Ya, tadi di atas saya tulis lebih dulu deh tadi yang di atas sini. Yang glikolisis tadi kan hasilnya 2 asam pirufat, 2 NADH, sama 2 ATP ya, bersih ya teman-teman. Nanti biar catatannya lengkap sampai ke bawah. Nah, sekarang kita ke siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs nanti yang masuk itu adalah asetil CoA. Jadi nanti dia berurutan gitu ya teman-teman. Dari glukosa diubah menjadi asam pirufat, dari asam pirufat diubah menjadi asetil CoA, dari asetil CoA nanti masuk ke siklus Krebs. Ya, karena ini siklus ya. Jadi kalau glikolisis itu kan bukan siklus ya. Jadi habis dari glukosa, jadi ke pirufat. Jadi nggak balik lagi loh. Jadi nggak diubah lagi pirufat menjadi glukosa, enggak. Makanya namanya glikolisis. Sedangkan kalau Krebs yang ini namanya siklus. Artinya ya dia muter aja terus kayak gini. Kembali lagi. Tapi dia tetap punya produk. Produknya apa? Kita lihat. Ya, jadi untuk yang siklus Krebs, ingat tadi kita punya 2 asetil CoA ya. Kita punya 2 asetil CoA dari atas. Dari dekarboksilasi oksidatif. Ya. Gitu ya. Tapi yang masuk ke siklus satu-satu dulu, enggak langsung 2. Gitu, ya. Jadi asetil CoA ini ya, teman-teman. Ya, nanti dioksidasi ditambahin 2 karbon dari oksaloasetat. Jadi nanti asetil CoA berdekatan dengan oksaloasetat nanti diubah menjadi sitrat. Dari sitrat nanti diubah menjadi isositrat. Ya, dari isositrat ya dioksidasi ya butuh NAD+, nanti menghasilkan NADH, melepaskan karbon dioksida, menghasilkan alfa ketoglutarat. Gitu. Kemudian dari alfa ketoglutarat dilepaskan juga karbon dioksida, kemudian juga menghasilkan NADH+H+ dan terbentuklah suksinil CoA. Ya, suksinil CoA. Dari suksinil CoA ya, ini sebenarnya dia menghasilkan GTP ya teman-teman.
Kalau teman perhatiin tanda panah ya ini ya. Nanti GTP-nya diubah menjadi ATP, berarti ini menghasilkan ATP dan juga terbentuk suksinat. Gitu. Aduh, sebenarnya teman-teman ibu saya telepon. Assalamualaikum. Oke, sorry ya teman-teman. Ya, jadi tadi dari suksinat, ya ini ya teman-teman, dari suksinat, nanti dia diubah menjadi fumarat, ya. Fumarat, juga dihasilkan FADH2. FADH2 ini juga koenzim ya teman-teman, nanti dia bisa di-convert menjadi ATP. Ya, jadi kita memang, sebenarnya mungkin ATP yang dihasilkan di setiap siklus, di setiap tahapan itu nggak terlalu banyak, 2. Ya, tapi yang banyaknya itu dari yaitu NADH sama FADH. Ya, kita lanjut dulu ya. Dari fumarat butuh air, ya, kemudian menghasilkan malat, ya, kemudian dari malat dihasilkan kembali oksaloasetat dan dilepaskan NADH. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau perhatikan di sini, 1 asetil-CoA menghasilkan apa aja? Nih ya, NADH-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ya, 3 NADH. Ya kan? Terus 1 ATP. Ya. 1 ATP, ya kan? Kemudian 1 FADH2. Ya. Jadi dari 1 asetil-CoA, ini aja teman-teman yang diingat ya. Nggak usah dibayangin itu dari apa ke apa, enggak kok. Ya. Apa namanya? Nggak usah dihafalin semua senyawa intermediate-nya. Yang penting adalah produk akhirnya di masing-masing siklus aja, di masing-masing tahapan aja. Jadi dari 1 asetil-CoA, saya ulang ya, menghasilkan 3 NADH, 1 ATP, sama 1 FADH2. Karena tadi yang masuk adalah 2 asetil-CoA, tinggal dikalikan 2 ya teman-teman. Berarti ada 6 NADH, ya jadi totalnya gini ya teman-teman. Kalau 2 asetil-CoA, berarti menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, sama 2 FADH2. Jadi ini ya teman-teman. Hasil dari siklus gas.
Gitu ya. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut baru ke, nah ini, transport elektron. Ya, jadi kan tadi kita punya banyak ya teman-teman di sini. Ada di sini kita punya ini ya, kita punya ini ya, kita punya 2 NADH di glikolisis, di dekarboksilasi oksidatif kita punya 2 NADH, ya. Kemudian di siklus Krebs kita punya 6 NADH, ya. Berarti ada berapa? Ada 10, ya. Berarti kita punya 10 NADH, ya. Sama kita punya 2 FADH 2. Nah, inilah yang nantinya akan masuk ke transport elektron yang diproses lebih lanjut. Kalau udah dalam bentuk ATP mah udah bisa dipakai. Gitu. Terus gimana caranya? Oke, kita lihat ini ya, teman-teman. Ya. Fosforilasi oksidatif terjadinya di inner membran mitokondria. Jadi membran dalam ya. Sorry, kemute. Ya, jadi ini bentukan membrannya bentuknya kayak gini. Dia ada protein transportnya kayak di membran sel. Gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman, di sini ada namanya penerima elektron. Ya. Jadi ada protein kompleks ya namanya, ada protein kompleks 1, ada protein kompleks 2, ada protein kompleks 3 sama 4, kemudian ada ubiquinon yang gambarnya Q ini, sama sitokolom C. Jadi inilah yang menangkap elektron. Gitu. Menangkap elektron ngapain sih, Bu? Oke. Jadi gini teman-teman. Ya. NADH itu kan dia bawa elektron tadi ya dari makanan, dia bilang nih ya teman-teman, NADH carrying electron from food. Ya. Jadi NADH itu masuk dari protein kompleks 1. Ini ya, kalau perhatikan NADH di sini, ini protein kompleks 1. Masuk dia sini. Nah, ketika dia masuk ke protein kompleks 1, dia melepaskan 1 H+ keluar. Ya. Terus elektronnya diterusin ditangkap sama ubiquinon. Jadi arahnya kalau NADH dari protein 1 ya teman-teman, terus ke ubiquinon, ke protein kompleks 3, ke sitokolom C, kemudian ke protein kompleks 4. Ya. Nah, setelah dari ubiquinon ini dia ke protein kompleks 3. Nah, di protein kompleks 3 dilepaskan kembali H+ keluar. Gitu. Ya. Kemudian diteruskan lagi elektronnya diterima oleh sitokolom C, kemudian masuk ke protein kompleks 4. Di protein kompleks 4 dilepaskan lagi H+ keluar. Elektronnya ditangkap oleh oksigen. Nah, oksigen dari proses pernapasan itu berperan di transport elektron. Dialah yang berperan sebagai penerima elektron terakhir, yang nantinya akan menghasilkan air dari proses fosforilasi oksidatif. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, tadi kan ada berapa H+ keluar? Ada 3. 1, 2, 3. Emang ini agak bingung juga ya, mungkin emang ini memang efisiensi dari sel ya teman-teman. H+-nya dikeluarin, nanti disuruh masuk lagi dia. Ya, udah dikeluarin 3 kan? Nah, nanti satu-satu masuk lagi. Karena yang keluar 3, yang masuk juga 3. Ya, jadi setiap H+ yang masuk nanti akan mengaktifkan enzim ATP sintase. Gitu. Kemudian ATP sintase ini otomatis dia akan menghasilkan ATP. Gitu. Karena tadi yang keluar ada 3, berarti ATP yang dihasilkan dari 1 NADH adalah 3 ATP. Gitu.
Saya ulang ya. Kan tadi NADH itu melepaskan 3 hapusan, 1, 2, 3. Otomatis yang masuk ke dalam sini juga 3. Artinya 1 NADH kalau dikonvert menjadi ATP itu sama dengan 3. Jelas enggak teman-teman? Agak puyeng dikit nggak apa-apa ya. Nanti bisa ditonton lagi recordnya. Berarti kalau kita punya 10 NADH, itu kita punya berapa? 3. Dari mana? 10 dikali 3. Ya, sampai sini clear? Clear ya? Oke, kalau clear ini mau saya hapus dulu. Yang sebelah sini. Karena kita mau ke NADH. FADH2. Ya, tadi kan kalau NADH dia startingnya dari protein kompleks 1 ya teman-teman. Itu NADH. Kalau FADH2 dia startnya dari sini. Dari protein kompleks 2. Gitu. Jadi dari protein kompleks 2 dia lepasin elektronnya ke ubiquinon. Dari ubiquinon dia langsung ke protein kompleks 3. Baru di sini terjadi pelepasan H+ keluar. 1 H+. Ya, terus lagi jalan ke sitokrom C. Kemudian diterusin lagi ke protein kompleks 4. Di protein kompleks 4 dilepasin H+ keluar. 2 berarti. Ya, kemudian tadi elektron ditangkap sama oksigen, berubah menjadi air. Ya, berarti kita punya berapa H+ keluar? 2. Ya, 1, 2. Ya, berarti 2 H+ yang masuk ke dalam sini. Artinya 1 FADH2. 1 FADH2 sama dengan 2 ATP. Itu. Jelas? Karena kan dia ngeluarinnya ini doang kan? Karena dia nggak dari protein kompleks 1, dia dari protein kompleks 2, otomatis dia cuma keluar di sini sama di sini. Itu. Berarti kita punya 2 FADH2. Ini ya. Berarti ada berapa? 4 ATP. Dari mana? 2 kali 2 ya teman-teman. Ini tadi 10 kali 3. Artinya kita sudah punya tabungan 34 ATP. Gitu kan? Kalau kita mau tambahin dari siklus Krebs, berapa tadi siklus Krebs? 2 ATP. Berarti 34. Ya, sama dari glikolisis. Berarti 36 ATP. Ya, artinya dari satu proses respirasi seluler ya itu hasilnya kurang lebih 36. Ya. Tapi juga ada yang bilang 38 atau juga ada yang bilang 32, beda-beda. Karena kan mungkin gini teman-teman. Proses pengangkutan dari sitosol ke mitokondria itu kan butuh energi ya. Ada yang buku bilang dikurangin lagi energinya. Tapi ya kurang lebih tadi secara kasar kalau kita tadi melihat dari glikolisis sampai transport elektron itu hasilnya berapa? 36. Ya kan? Kan dari sini transport elektronnya aja udah 38 berarti ya, 34. Ini 236 tambah 2 berarti 38 ATP kurang lebih kayak gitu. Ya, sampai sini clear teman-teman? Jelas ya? Pusing? Ya. Oke, sementara diserap dulu gitu ya teman-teman. Bentar ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke kloroplas dan fotosintesis ya.
Berarti yang melakukan fotosintesis adalah organisme yang memiliki kloroplas atau punya pigmen. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kloroplas ya, teman-teman. Jadi kalau kloroplas itu dia strukturnya ada stroma. Mana dia? Ada stroma. Stroma ini bagian cairnya, semacam kalau di mitokondria berarti di bagian matriks, kalau di kalau di sel berarti dia ada sitoplasma, namanya stroma ya teman-teman. Kemudian dia juga punya dua membran, ya, membran dalam sama membran luar, ya. Kemudian ini ada yang namanya grana, ini ya. Jadi dia bentuk jamaknya grana, kepingan makaron ini, makaron kan. Kepingan kue pie ini dia namanya telakoid satu-satunya itu. Tapi kalau ditumpuk namanya grana, gitu ya. Oke. Jadi kloroplas itu adalah anggota khusus dari keluarga organel tumbuhan yang berkerabat dekat yang disebut plastid, ya. Atau ada namanya juga amiloplas, itu adalah plasid yang tidak berwarna yang menyimpan pati atau amilosa. Ya, jadi kloroplas itu punya klorofil, ya, pigmen hijau bersama-sama dengan enzim dan molekul lain yang berfungsi untuk fotosintesis. Sorry tipe ya, kurang. Berfungsi untuk fotosintesis. Oke, kemudian ya. Oh, sorry saya terbalik ternyata. Jadi di dalam kloroplas terdapat sistem membran yang lain yang disusun menjadi kantung-kantung pipih yang disebut tilakoid. Ya. Di beberapa daerah tilakoid ditumpuk seperti kartu poker yang membentuk struktur yang disebut grana. Oh, benar tadi saya bilang. Ya, jadi satuannya ini satu-satunya yang satu-satu ini namanya tilakoid. Kalau ditumpuk namanya grana. Ya. Kemudian cairan di luar tilakoid tadi disebut stroma. Makanya dia bilang tadi cairan ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke fotosintesis. Ya. Jadi fotosintesis adalah proses pembuatan molekul makanan berenergi tinggi dari komponen yang lebih sederhana yang dilakukan oleh tumbuhan autotrof. Mungkin dengan bahasa yang dulu sering kita dengar adalah tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin grade lebih tinggi, level lebih tinggi, jawabnya nggak gitu. Autotrof itu adalah organisme yang bisa memanfaatkan senyawa anorganik, kemudian diubah menjadi senyawa organik. Itu yang namanya membuat makanan sendiri. Ya saya juga bisa buat makanan sendiri, masak, buat makanan sendiri kan. Ya, gitu. Tapi bukan gitu artinya, buat makanan sendiri gitu ya teman-teman. Jadi fotosintesis itu berasal dari kata foton, yang artinya cahaya, dan sintesis artinya penyusun. Jadi fotosintesis adalah proses biokimiawi yang dilakukan tumbuhan untuk menghasilkan energi dengan memanfaatkan energi cahaya. Ya, kalau kita bisa fotosintesis enak, berjemur aja, habis itu kita kenyang. Tapi kan enggak, ya kan? Gitu, karena kan kalau kita punya kloroplas misalnya, punya klorofil, ya udah kita berjemur aja, habis itu nanti kita kenyang. Tapi kan tidak, ya. Oke, jadi ini adalah macam-macam organisme yang bisa melakukan fotosintesis, ya. Jadi ada tanaman, ada alga multiseluler, ada protista, ya. Kemudian ada cyanobacter, sama ada bakteri sulfur ungu. Itu mereka bisa melakukan fotosintesis atau bisa memanfaatkan senyawa anorganik diubah menjadi senyawa organik, gitu, ya. Oke. Nah, ini adalah reaksi fotosintesis yang mungkin teman-teman sudah sering lihat ya dari zaman baheula, dari masih SD sampai hari ini. Iya kan? Air ditambah karbon dioksida, kemudian butuh cahaya matahari diubah menjadi gula dan juga oksigen. Gitu ya. Oke, ini adalah reaksi fotosintesis. Ya. Jadi ada dua reaksi, teman-teman. Ada reaksi terang sama siklus Calvin atau reaksi gelap. Ya, kalau mau lebih keren lagi bahasanya ada dua, ada light dependent reaction atau reaksi yang bergantung pada cahaya alias reaksi terang, sama light independent reaction atau reaksi yang tidak bergantung dengan cahaya. Gitu ya, alias reaksi gelap atau siklus Calvin. Kenapa Calvin namanya? Karena penemunya adalah Bapak Calvin, gitu ya.
Ya mungkin di sini ada yang menemukan sebuah siklus gitu, nanti jadinya misalnya Varizan cycle gitu misalnya. Ya gitu ya teman-teman. Oke, itu aja. Ya, untuk reaksi terang itu terjadinya di tilakoid. Sedangkan reaksi gelap terjadinya di stroma. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ini secara singkatnya gini ya teman-teman. Reaksi terang itu membutuhkan cahaya, air, ya, sama ini ya, NADP+ sama ADP. Pokoknya yang masuk itu berarti dibutuhkan. Hasilnya pada reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan juga NADPH. Itu reaksi terang. Ya. Sedangkan untuk reaksi gelap, saya hapus lagi ya. Yang dibutuhkan apa aja? Karbon dioksida, ATP, NADPH, ya. Baru hasilnya adalah gula. Jadi sebenarnya reaksi terang dan reaksi gelap ini saling berkesinambungan. Gitu. Kenapa? Karena selain karbon dioksida yang dihasilkan dari organisme seperti kita, kan kita melepaskan karbon dioksida kan ke udara, begitu. Selain dari kita juga dari udara juga ada karbon dioksida. Nanti dia butuh ATP sama NADPH. Dari mana? Dari reaksi terang. Gitu. Jadi ini akan terjadi berkesinambungan selama tanaman tersebut atau organisme tersebut membutuhkan gula atau glukosa. Gitu. Jadi selama dia butuh, ya berarti dia jalan dua-duanya, gitu. Sebentar ya. Oke, jadi itu teman-teman, secara singkat fotosintesis. Ya, lanjut. Nah, untuk reaksi terang dia ada dua macam. Ada reaksi terang siklik sama reaksi terang non siklik. Ya, teman-teman. Jadi di siapa namanya di di kloroplas itu ada namanya fotosistem. Dia yang menambat atau mengambil panjang gelombang dari cahaya matahari itu ditangkap, kemudian nanti ditransport elektronnya. Ya, jadi ada dua fotosistem di kloroplas, ada fotosistem 1 sama fotosistem 2. Untuk fotosistem 1 dia mengambil panjang gelombang P700. Ya. Jadi nanti P700 itu ditangkap oleh fotosistem 1. Nah, untuk reaksi terang siklik ya teman-teman, seperti namanya, artinya dia bersiklus gitu ya. Yang nyala ini yang berwarna ya itu adalah reaksi terang siklik. Jadi teman-teman, gimana prosesnya? Cahaya ya ditangkap oleh fotosistem 1. Ini yang hijau-hijau ini adalah kloroplas ya teman-teman. Dia bawa elektron. Nah, nanti jadi ketika kayak disambar gitu, kayak disambar petir gitu analoginya atau ilustrasinya, ketika berhasil ditambat gitu kan, cahaya ditangkap, seret gitu, nanti akan terlepas elektron. Ya, kemudian ditangkaplah sama akseptor primer. Kemudian diterusin ke ferredoksin. Kemudian ditangkap oleh sitokrom kompleks. Kemudian dari sitokrom kompleks ke plastosianin menghasilkan ATP. Begitu terus. Jadi untuk reaksi terang siklik itu hanya terjadi pada fotosistem 1. Hasilnya apa? ATP. Ya, langsung gini ya teman-teman.
Itu reaksi terang siklik. Penjelasan ada di mana? Ada di sini ya. Tadi ini ya, ada di sini. Tapi udah saya jelasin tadi di bawah ya. Tadi baca lagi. Sedangkan untuk yang non siklik, ya, teman, yang non siklik, ini dua-duanya bekerja fotosistemnya. Baik dari fotosistem 1 sama fotosistem 2. Ya. Nah, jadi bagaimana? Sama juga prosesnya sebenarnya. Jadi ini ada cahaya, light ya, menyambar gitu seperti kilat. Enggak kayak kilat ya, teman-teman. Karena kan cahaya matahari kan menyinari bumi kan. Kemudian terjadi yang namanya tadi ketidakstabilan elektron tadi itu, kemudian dia dilepasin ke sini. Ya, jadi kalau fotosistem 2 itu dia panjang gelombangnya 680 ya teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman ini tadi kan butuh air, butuh oksigen ya. Sorry, butuh air ya tadi dari reaksi terang. Ya, jadi air dari tanah ya tadi dibilangin kan sama Florita, air dari tanah kan dari akar tanah. Kemudian nanti terjadi fotolisis air ya, dilepaskan elektron. Kemudian menghasilkan oksigen, kemudian elektronnya juga ditangkap, ya, diterusin nanti ke akseptor primer, kemudian ke plastoquinon, kemudian ke sitokrom kompleks, ya, di sini menghasilkan ATP, ya, kemudian ke plastosianin, dari plastosianin ke P700, ya, ini juga ada cahaya ya teman-teman, terjadi eksitasi elektron atau lepasan elektron begitu, naik ke akseptor primer di sebelah sini. Kemudian diteruskan ke ferrodoksin, kemudian oleh enzim NADP plus reduktase, dia butuh NADP plus menghasilkan NADPH. Jadi kayak gini terus. Jadi ini karena dia nggak siklus ya teman-teman, jadi dia kayak gitu terus. Jalan terus dari fotosistem 2 ke fotosistem 1. Ya, nanti NADPH-nya buat apa? Tadi buat masuk ke siklus Calvin. Gitu, ATP-nya juga, ya. Gitu. Jadi hasilnya untuk reaksi terang siklik tadi kan hasilnya ATP doang. Kalau yang non siklik itu hasilnya adalah NADPH sama ATP. Ya, kalau tadi NADH ya teman-teman, ini NADPH. P-nya anggap aja fotosintesis. Gitu. Bukan fotosintesis ya, gitu ya, mudahnya begitu. Ini penjelasannya dari sini ya teman-teman, nggak usah khawatir nanti dibaca lagi. Ya, jadi ini highlight-nya dari reaksi terang, gitu ya. Nanti dibaca lagi ya teman-teman. Nah, jadi nanti ATP sama NADPH digunakan untuk menjalankan reaksi gelap fotosintesis yang terjadi di stroma, begitu. Ya, jadi sama aja teman-teman ya. Ini mirip-mirip kayak tadi ya, namanya juga sistem transport elektron. Ya, begitu. Nah, sekarang kita masuk ke siklus Calvin. Ya. Semoga masih keburu ya, teman-teman. Sebentar, saya absen dulu deh. Ada yang nggak hadir nggak? Gimana, teman? Hadir semua? Ada 23 orang di sini. Di sini ada 24. Harusnya kurang 1. Ada yang nggak hadir? Siapakah? Oh, malah nggak 1, deng. Di sini ada 3. Berarti cuma 21. Siapa yang nggak ada? Siapa? Puji Ella ya? Nggak ada. Udah keluar dari IKIFA, Bu. Oke, iya. Tapi namanya masih ada soalnya. Puji Ella sama? Ada lagi yang nggak hadir? Puji Ella doang? Oke. Deborah ada? Ruth? Ada Bu. Oke. Itu doang berarti ya. Fahmi ada? Ada nggak Fahmi? Fahmi siapa? Nggak ada kah? Namanya ada loh. Kayaknya pindahan dari kelas lain. Sore, Bu. Oh gitu. Jadi gimana nih? Saya hadirin, nggak hadirin? Fahmi, Rizky, Fadila. Saya tidak hadir aja lah. Ya. Udah lagi? Udah? Cocok sih 21. Oke. Sip. Lanjut dikit lagi ya. Nah, jadi teman-teman untuk reaksi Calvin, siklus Calvin, itu inputnya adalah karbon dioksida.
tutupan. Karbon dioksida. Jadi nanti karbon dioksida sama ribolosa bifosfat berikatan, kemudian oleh enzim Rubisco, nanti dia akan diubah menjadi 3 fosfogliserat. Ya, itu namanya fasenya fiksasi karbon. Ya, kemudian dia, nah di sini butuh ATP tadi dari mana? Dari reaksi terang. Ya, ini butuh 6 ATP, butuh 6 NADPH, banyak ya, butuh 3 ATP. Dari mana? Dari tadi reaksi sebelumnya. Ya, jadi reaksi yang pertama adalah fase 1, carbon fixation atau fiksasi karbon ini, karbon dioksida. Kemudian dari 3 fosfogliserat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, kemudian terjadi reduksi. Ya, dari 1,3 menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Ini ya, teman-teman. Gliseraldehid 3 fosfat, kalau teman-teman ingat tadi ada di mana itu dia? Ada ingat nggak? Gliseraldehid 3 fosfat. Ada di reaksi apa tadi? Iya, nice. Sip. Dari glikolisis kan, artinya apa? Nanti dia bisa dibentuk menjadi glukosa, gitu ya. Nanti pakai jalur yang pembentukan gula, kayak gitu. Kalau tadi kan dia untuk masukkan energi ya, bisa untuk masukkan energi, atau kalau memang dia butuh gula, nanti dia akan masuk ke gluconeogenesis. Ya, jadi siklus yang nanti akan dibentuklah glukosa, kayak gitu. Ya, jadi dari G3P nanti ya akan terjadi yang namanya proses regenerasi akseptor karbon dioksida atau RUBP atau ribolosa bifosfat. Jadi dari G3P akan diubah balik lagi menjadi RUBP atau ribolosa bifosfat yang nantinya akan menangkap karbon dioksida, kemudian dia akan dibantu oleh enzim Rubisco menghasilkan 3 fosfogliserat. Gitu. Ya, jadi ada 3 fase di sini ya teman-teman. Ada fase 1, carbon fixation. Ada fase 2, reduksi. Kemudian fase ketiga adalah regenerasi RUBP. Ya, pembentukan gulanya ada di sini ya teman-teman setelah fase reduksi. Ya, jadi nanti dari 3P akan menghasilkan ya glukosa dan senyawa-senyawa organik yang lain. Kayak gitu. Ya. Penjelasan ada di sini ya teman-teman. Di masing-masing fasenya. Ya, fiksasi karbon, reduksi, sama reaksi gelap. Ya. Jadi reaksi gelap terjadi pada bagian stroma kloroplas. Reaksi gelap disebut siklus karena reaksi-reaksi yang berjalan berputar-putar dan kembali menjadi molekul asalnya. Makanya namanya siklus. Ya. Disebut reaksi gelap karena pada tahap-tahap reaksinya tidak membutuhkan cahaya matahari. Artinya bagaimana, Bu? Jadi kalau siang dia melakukan reaksi gelap apa enggak? Jawabannya iya apa enggak? Gimana yo? Apakah reaksi gelap terjadi pada siang hari misalnya atau pada saat matahari bersinar? Hah? Terjadi enggak menurut teman-teman? Enggak. Kenapa enggak? Karena kan gelap, tidak ada matahari. Ya. Remang-remang gitu. Enggak tahu saya. Iya. Jadi gini lah teman-teman, maksudnya adalah kenapa tadi saya bilang ada 2 ya, ada light dependent sama light independent. Artinya reaksi gelap itu nggak mesti terjadi di malam hari teman-teman, nggak mesti. Karena kan tadi prinsipnya itu adalah reaksi gelap itu, makanya namanya jangan gelap, takutnya terpikiran teman-teman, oh terjadinya ketika malam hari gitu kan. Enggak. Ya kalau misalnya tumbuhannya siang-siang, lapar, terus nggak jalan gitu reaksi gelapnya. Padahal glukosanya dari situ. Enggak kan? Ya jadi makanya kenapa dibilang light dependent, berarti bergantung pada cahaya alias reaksi terang, sama light independent, artinya dia itu nggak butuh cahaya, makanya tetap dia bisa jalan. Ya, karena kan dia butuhnya apa tadi? Karbon dioksida, ATP, sama NADPH untuk menjalankan proses siklus Calvin. Gitu. Artinya, jadi bagaimana? Apakah tetap terjadi? Ya bisa aja terjadi. Karena kan ketika, bisa aja gini teman-teman, ketika ada matahari begitu kan, terjadi reaksi terang. Udah pasti kan? Karena butuh cahaya. Kemudian, apakah iya tidak berlanjut ke siklus Calvin? Padahal misalnya tumbuhan yang butuh glukosa, kan enggak.
Karena tadi jangan berpikirannya siklus Calvin itu terjadi pada malam hari, tidak selalu ya teman-teman. Ya siang juga iya gitu. Selama tadi tumbuhan membutuhkan, ya pasti akan terjadi siklus Calvin, makanya ngomongnya. Supaya nggak rancu, karena kalau reaksi gelap, ya berarti gelap doang. Jadi pas gelap doang tuh dia terjadi, padahal sejatinya enggak. Gitu ya teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman materinya. Oke, kita stop dulu. Oke, gitu teman-teman. Gimana? Pusing ya? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Nanti ditonton lagi aja recordingnya begitu. Ya, ini yang record siapa ya? Sarah ya. Tadi ya Sarah ya. Iya, Bu. Oke. Nanti biasanya kamu kalau nge-record dikasih kemana? Di-upload di YouTube? Iya, Bu. Semua yang di-record pasti di YouTube. Oke gitu. Oke, boleh. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Udah 9.43, abis ini ada kelas lagi kan teman-teman? Iya kan, ada lagi kan? Siapa, Bunia? Bu Fitri, Bu. Oh, Bu Fitri. Bentar. Bu Fitri udah masuk. Belum masuk ya. Teman-teman gitu. Ada pertanyaan nggak? Gimana nih? Ya ada, Bu. Oh, nggak ada. Ya udah nanti didengerin lagi ya recordnya begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti pekan depan kita masuk ke siklus sel ya. Kalau saya nggak salah ingat. Ya, oke, kita ketemu lagi di pekan depan, insya Allah di jam yang sama begitu. Sampai jumpa lagi. Ya nanti udah saya apa teman-teman materinya di e-learning, nanti tinggal dibaca. Ya, sampai jumpa lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit ya, teman-teman. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama.